Selamat bertemu kembali di Scientific Channel. Nah, yang akan kita diskusikan saat ini adalah sebagai kelanjutan dari pertemuan kita yang lalu mengenai pemodelan sistem mekanik, sistem kendali. Ya, ini bagian kedua. Jadi sambungan dari pertemuan kita yang pertama. Kalau yang lalu sudah kita diskusikan mengenai perlawanan ya yang diberikan pada elastisitas, kemudian terhadap gaya, terhadap massa. Nah, sekarang yang akan kita diskusikan adalah mengenai dashpot ya, atau peredaman. Ya, ini dashpot ini adalah yang sering kita dalam kehidupan sehari-hari yang kita tahu ya, orang awam adalah yang disebut shock absorber. Ya, jadi penyerap energi. Ya, dalam hal ini diasumsikan sebagai gesekan ya. Dashpot ya, atau peredam ya. Jika sebuah gaya diberikan pada dashpot, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya berlawanan karena gesekan ya, gesekan dari dashpot. Ya, gaya berlawanan ini sebanding dengan kecepatan pergerakan dashpot. Ya, jadi di sini diasumsikan karena gesekan. Ya. Meskipun nanti bisa diasumsikan sebagai gaya-gaya lain, ya, tetapi sementara ini adalah dianggap karena gesekan. Ya, kita asumsikan bahwa massa dan elastisitas diabaikan. Ya. Seperti saat yang lalu, mengapa diabaikan? Kita ingin menganalisis dari cuma satu ya supaya tidak membingungkan. Nah, nantinya ketiga-tiganya itu akan digabungkan. Massa, elastisitas, dan dashpot. Ya, untuk memudahkan kita mendiskusikan mengenai atau membayangkan ya apa yang terjadi pada sebuah benda yang mengalami ketiga hal tersebut ya. Pertama adalah karena tadi massa, elastisitas, dan dashpot. Ya, kita lihat bahwa dashpot ini ya, ini ada X ya, itu F perlawanan ya karena dashpot ini itu setara dengan kecepatan ya karena disebut dengan gesekan itu setara dengan kecepatannya ya. Mengapa dikatakan setara dengan kecepatannya ya, karena dia pergerakannya itu tertahan oleh gesekan ya, sehingga gaya perlawanannya itu adalah BV. Jadi B itu karena di mana BV itu adalah B dikalikan kecepatan. Ya, perlawanannya terjadi karena kita lihat dx per dt ya, turunan dari jarak dari pergerakan ada dx per dt. Jadi BV ya. Jadi CV ini adalah karena kecepatan. Di mana F ya, dashpot ini akan bergerak ya, itu pada saat keseimbangan ya, itu untuk memudahkan kita menghitung ya, kita melihat keseimbangannya mana F besarnya sama dengan FB ya, di mana gaya yang kita terapkan di sini besarnya dengan gaya gesek tepat sebelum si dashpot ini ada pergerakan ya, sehingga F sama dengan FB kita lihat di sini ya, di mana FB itu adalah B dx per dt. Nah, jadi ini persamaannya. F adalah gaya yang diterapkan, FB adalah gaya lawan akibat gesekan dashpot, ya. B adalah koefisien gesekan. Ya. Ingat kembali ya, koefisien gesek itu adalah kalau pada massa kita harus mengenal yang disebut dengan gaya normal, ya. Di mana gaya normal tersebut itu adalah nanti untuk menghitung koefisien geseknya ya. Jadi W sama dengan F kali N. Ya, gaya geseknya sama dengan F kali N.
di mana koefisien geseknya itu F dan N itu adalah normalnya. Ya, yang normalnya akan besarnya sama dengan masanya kalau dia datar. Ya, kalau lintasannya miring, ya maka N-nya itu ada mempunyai suatu besaran yang berpengaruh terhadap sudutnya, ya, apakah sinusnya atau kosinusnya terhadap massa. Ya, itu hanya mengingatkan kembali untuk gerak lurus. Ya. Di mana B adalah koefisien gesek. Tadi saya sebutkan B sama dengan F kali N. Ya, dalam hal ini adalah B. Ya, koefisien geseknya itu F. Ya. V adalah kecepatan. Ya. X adalah perpindahan. Ya, untuk mereview kembali dx per dt itu adalah V. X itu adalah lintasan. Ya, kalau percepatan d kuadrat x per dt kuadrat. Kemudian sistem mekanik rotasi. Ya, sistem mekanik rotasi bergerak pada sumbu tetap. Ya, jadi sumbunya itu rotasi itu diberikan pada katakan sebuah semacam poros ya. Sistem ini terutama terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu momen inersia. Ya, jadi momen karena perputaran, kemudian pegas torsi dan dashpot atau peredam. Ketiga-tiganya akan kita bahas kalau mereka mendapatkan suatu momen atau suatu putaran torsi. Jika torsi diterapkan pada sistem mekanik rotasi, maka torsi tersebut ditentang oleh torsi yang berlawanan karena momen inersia. Ya, atau kita memberikan torsi atau kita memberikan gaya putar, kita merasakan perlawanannya itu. Ya. Yang berlawanan karena momen inersia, elastisitas, dan gerakan sistem. Karena torsi yang diterapkan dan torsi yang berlawanan berada dalam area berlawanan, jumlah aljabar torsi yang bekerja pada sistem adalah 0. Nah, itu kesetimbangan ya. Jadi, itu selalu diasumsikan seperti itu ya untuk memudahkan kita membuat suatu model matematis ya untuk suatu masalah mekanik pada sistem kendali. Ya, sekarang mari kita lihat torsi tentang ketiga elemen ini satu persatu. Pertama, momen inersia. Dalam sistem mekanik translasi, massa menyimpan energi kinetik. Demikian pula dalam sistem mekanik rotasi, momen inersia menyimpan energi kinetik. Nah, jika sebuah torsi diterapkan pada benda yang memiliki momen inersia C, maka torsi ini akan mendapatkan perlawanan dari torsi yang berlawanan karena momen inersia. Ya, ada perlawanan ya. Nah, sehingga pada suatu titik, nah itu yang akan kita tinjau, ya, terjadi keseimbangan. Ya, besarnya torsi ya, dan torsi perlawanan adalah sama. Ya. Torsi yang berlawanan sebanding dengan percepatan sudut perputaran pegas. Sekali lagi, kita asumsikan elastisitas dan gesekan tidak ada. Ya. Kita yang akan dilakukan adalah menganalisis ya karena adanya adanya torsi ya. Nah, kita lihat di sini ya. C ini ya adalah momen inersia yang dimiliki oleh katakan poros ini ya, di mana torsi yang diberikan ya, akan mendapatkan perlawanan oleh torsi perlawanan ya, dalam hal ini disebut dengan TJ, di mana TJ itu setara dengan alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut ya. Sehingga TJ, misalnya TJ itu adalah inersia inersia alfa ini ya, kan ada percepatan sudut ini ya, di mana TJ ini adalah alfa ini adalah d kuadrat theta per dt kuadrat ya. Theta ini adalah percepatan sudut ya, jadi perpindahan sudut ya, jadi poros atau pegas itu akan bergerak, ada alfa ya, berputar sudutnya sejauh theta ya. Tolong di review kembali mengenai percepatan sudut ini, kecepatan sudut atau bentuk atau sudut anunya ya, sudut perpindahannya ya. Nah, sedangkan pada kondisi seimbang ya, torsi yang diberikan itu sama dengan besarnya torsi perlawanan. Sehingga pada keadaan seimbang
Ya, T sama dengan TJ sama dengan J D kuadrat theta per DT kuadrat. Ya, sekali lagi ini sementara adalah mengabaikan ya yang lain-lainnya supaya kita mendapatkan suatu model matematis tentang mekaniknya ya. T adalah torsi yang diberikan, TJ adalah torsi berlawanan karena momen inersia, ada momen inersia. J adalah momen inersia, ini ya. Alfa adalah percepatan sudut dan theta adalah perpindahan sudut. Ya, perpindahan atau sudut puntir. Ya. Torsi bekas ya atau torsi yang dipunyai oleh bekas ya. Dalam sistem mekanik translasi, bekas menyampaikan energi potensial. Demikian pula dengan sistem mekanik rotasi, ya, bekas torsi menyimpan energi potensial. Ya. Jika torsi diterapkan pada bekas torsi K, maka torsi ini mendapat perlawanan dari ya torsinya ya karena adanya elastisitas pada bekas torsi. Ya, perlawanannya karena ada elastisitas. Torsi yang berlawanan ini sebanding dengan perpindahan sudut bekas torsional. Ya, kita asumsikan bahwa momen inersia dan gesekan tidak ada atau diabaikan. Nah, ini bentuknya. Ini bekas, ya, punya koefisien bekas. Kemudian kita berikan torsi, ya, di mana torsi ini ya, ada perlawanan ya, perlawanan torsi pada koefisien bekas yang disebut dengan TK. Di mana TK ini kalau kita lihat itu setara ya dengan perpindahannya, ya, perpindahan sudutnya, maaf. Ya, TK setara dengan perpindahan sudut di mana TK ini adalah K koefisien bekas kali perpindahan sudutnya ya, theta. Ya, pada kondisi seimbang, mana torsi yang diberikan itu sama besarnya dengan torsi perlawanannya. Ya, di mana torsi perlawanannya adalah K kali theta. Ya, kita temukan, kita lihat persamaannya adalah T sama TK dengan K theta. T adalah torsi yang diterapkan, TK adalah torsi yang berlawanan, ya karena elastisitas. Ya. Kemudian K adalah konstanta gas, ya. Sedangkan theta adalah perpindahan sudutnya, ya, perpindahan sudut puntirannya. Ya. Dashpot atau perdaman. Jika sebuah torsi diterapkan pada dashpot atau perdam B, maka torsi tersebut dilawan oleh torsi ya yang berlawanan ya, karena gesekan rotasi dari dashpot. Torsi yang berlawanan sebanding dengan kecepatan sudut benda. Nah, sekali lagi kita asumsikan inersia elastisitas tidak ada. Ini sudah kita hitung, ya ini juga sudah kita hitung dan yang terakhir adalah sekarang dashpot. Nah, nanti pada waktu asumsikan pada sistem kendali, mengasumsikan pada sistem kendali ketiga-tiganya itu harus digabung ya. Baik, ini adalah dashpotnya ya, di mana kita berikan torsi ya pada dashpot ini, kemudian akan mendapatkan perlawanan. Torsi akan melawan perlawanan yang disebut dengan TB ya, karena B itu ada dashpot yang setara dengan dengan omeganya ya atau kecepatan sudutnya ya. Sehingga B kali omega itu omega adalah d theta per dt ya. Jadi ini sama dengan asumsi pergerakan lurus, tapi ini adalah pergerakan berputar ya. Nah, di mana TB sama dengan B delta D theta per dt. Nah, pada kondisi seimbang, torsi yang diberikan sama dengan torsi perlawanan. Ya, di mana torsi perlawanannya adalah B d theta per dt. Nah, kita lihat di sini. T ada torsi yang diterapkan, TB ada torsi berlawanan yang melawan T-nya ini ya, karena adanya dashpot ini. Kemudian B adalah koefisien gesek rotasi ya, pada dashpot. Omega adalah kecepatan sudut, dan theta adalah perpindahan sudut. Ya. Saya kira demikian.